Apaan sih? Bentar ya, Wek. Halo, bunga apa tuh, Man? Salah. Halo, ini siapa? Eh, Joda, Oh, lagi ngapain? mandiin, Wek. Kan sekarang kan hari Minggu. Serius? Kan kita mau Q&A sama orang kece. Eh, emang iya ya? Iya woi, orang penting Asipa ini. Jadwalnya padat, kapan lagi kita dapat kesempatan? Emang siapa? Ustadz Farhan, Kepala Sekolah SMP IT Ashifa Boarding School Jalan Cagak, Nut. Wadaw, suatu percobaan yang mantap. Terus, Ya udah buruan datang, Nut. Ini Jodoh udah di studio. Bentar lagi Ustadznya datang nih. bentar selesaiin dulu mandiin, Wek. Kelamaan, Nut. Tapi Buruan. ya udah tunggu semenit. Ayo, Wek. 1 minute 37 seconds later. Halo, Cut. Keren kan semenit jadi? Iya, bagus Nut. Sekarang ayo kita ke studi. Ah, ini kenapa basah kuyup? Si Wek ngapain di bawah juga lagi? Ya ampun. Nut, apaan ini? Wek, masa lupa? Bukan gitu. Kenapa Wek dibawa? Kalian masih basah begini lagi. Kan Jode yang suruh langsung ke studio. Ya udah, Weknya Nut bawa. Kasihan nanti dia mati kedinginan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah segala perbincangan, diskusi, dan drama memandikan Wek, akhirnya acara dimulai walaupun, sedikit terlambat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di acara tercinta kita. Radio. Ya, di episode kali ini kita udah ngundang tamu yang super duper special endorse surendo takendo kendo ngundah. Siapakah itu, Nun? Perkenalkan, ini dia. Kepala Sekolah SMP IT Ashifa Jalan Cagak, Ustadz Farhan Muhammad. Halo teman-teman, sehat-sehat semua ya. Jadi guys, nama lengkap beliau adalah Ustadz Farhan Muhammad LC. Lahir di Bogor 18 Mei 1986, memiliki istri 1, dikaruniai anak 1, dan punya rumah di Ashifa. Jadi kalau mau nyari Ustadz Farhan ada di Ashifa. Haha. Oke. Nah, pendidikan terakhir Ustadz Farhan itu di Universitas Al-Azhar Fakultas Dakwah Islamiyah, Kairo, Mesir, tahun 2004 sampai 2010. Pekerjaan yang pernah dipegang oleh Ustadz Farhan ini yaitu ada guru akidah SMP IT Ashifa Boarding School tahun 2011 sampai 2018, WKS Kepesantrenan SMP IT Ashifa Boarding School tahun 2014 sampai 2018, lalu sekarang Kepala Sekolah SMP IT Ashifa Boarding School dari tahun 2018 sampai sekarang. Sekarang kita udah ngumpulin beberapa pertanyaan dari netizen nih, yang kemarin kita post di IG Story. Nanti Ustadz Farhan insya Allah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi kalian harus tonton sampai akhir ya. Siapa tahu punya kalian nyelip. Siap Ustadz? Oke, siap. Pertanyaan pertama dari @alainavia. Pak, gimana caranya dapat beasiswa ke Kairo? Lewat aplikasi kah? Atau gimana? Mohon jawabannya. Kebetulan ketika melanjutkan studi di Al-Azhar, pada saat itu memang ada 2 proses. Yang pertama adalah proses melalui tes di Departemen Agama. Lalu yang kedua bisa langsung melakukan pemberkasan. Biasanya ada yang membantu, baik dari kakak kelas atau dari vendor-vendor yang menyiapkan persiapan menuju kuliah di Al-Azhar. Nah, pada saat itu Ustadz mengambil langkah atau jalur yang kedua, melakukan proses pemberkasan melalui kakak kelas pada saat itu. Lalu kita juga dipilih untuk memilih fakultas ya. Di fakultas ada kisaran 3 fakultas bisa kita pilih pada saat itu. Dan alhamdulillah pada saat itu Ustadz
masuk ke Fakultas Dakwah Islamiyah. Ya, khusus untuk fakultas secara khusus. Lalu alhamdulillah pada perjalanannya pun 1 semester ya, pada saat itu alhamdulillah dibuka peluang untuk melakukan registrasi untuk beasiswa. Dan berapa bulan kemudian setelah itu lalu diumumkanlah untuk proses beasiswa. Dan alhamdulillah pada saat itu saya mendapatkan beasiswa dari Al-Azhar. Dan untuk beasiswa ini bukan saja akan ada peluang di Al-Azhar saja, banyak sekali instansi yang juga memberikan beasiswa untuk para mahasiswa ya, beasiswa yang lain juga. Nah, bentuk jumlah uangnya pun berbeda-beda pada saat itu. Nah, memang untuk saat ini yang Ustadz dengar untuk jalur beasiswa ini memang dibatasi dan juga ada informasi juga sudah tidak ada lagi. Hanya peluang beasiswa itu hanya dari Al-Azhar. Ya, walaupun secara jumlah juga lebih besar daripada tahun ketika Ustadz kuliah di Al-Azhar. Pertanyaan kedua dari Aisyah FRS, Aisyah Faras. Pak, motivasi belajar Bapak apa ya? Atau Bapak mau share motivasi belajar gitu buat kita? Motivasi belajar pada hakikatnya adalah kita sedang menyiapkan satu grand planning yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena biasanya kita terjebak dengan situasi kondisi yang suka mengulur waktu. Misalkan ketika kita SMP ini baru semester awal, masih kelas 7. Kita mengira bahwa proses untuk masuk sampai ke semester 6 ya, atau kelas 3 di semester akhir atau kelas 9, kita mengira bahwa waktu itu masih panjang. Padahal sebenarnya ketika kita merasa kita kelas 7 di semester 1, tiba-tiba kita tidak terasa sudah masuk di semester terakhir ya, atau semester di kelas 9. Nah, itu juga yang saya rasakan ketika kuliah pada saat itu. Rasa bahwa di tahun pertama langkah untuk sampai menyelesaikan S1 itu masih jauh waktunya. Tetapi dengan perjalanannya ya, tidak terasa bahwa satu proses tadi tersebut ternyata waktunya cepat berlalu. Nah, oleh karenanya motivasi yang paling terbesar dalam belajar adalah kita ini sedang menyiapkan satu grand planning untuk diri kita. Kita ini ke depan mau jadi apa? Kita yang menentukan. Walaupun nanti kita berbicara tentang takdir, tapi sebenarnya kita yang sedang menentukan masa depan kita. Apakah itu diambil dari motivasi belajar kita ataupun mungkin keinginan kita, cita-cita kita. Makanya oleh karenanya dalam belajar itu bukan hanya, kalau rule terkait dengan belajar itu sudah sangat jelas ya, ada KKM, ada ketercapaian, ada hal yang lainnya. Tapi yang tak kalah penting adalah bagaimana ada fase di mana antum harus berkarya melalui organisasi ya, leadership, ataupun antum juga bisa berkembang dengan satu lingkungan yang dimana itu membuat antum itu akan lebih bijak lagi, lebih dewasa lagi dalam setiap kehidupan, karena akan berpengaruh di masa depan bahwa proses daripada perkembangan sosial kita itu di masa depan. Jadi kita juga harus banyak belajar dari satu lingkungan. Jadi bukan hanya belajar di satu sisi terkait dengan ketercapaian, itu rule harus jelas. Kalau bisa antum menargetkan targetnya itu di atas. Pada misalkan antum mulai ke SMA, pastikan targetan nilai antum itu di awal itu sudah menargetkan di atas daripada sekolah yang antum ingin raih. Misalkan tadi mau melakukan SMA Sifa, berarti apa? Nilai rata-ratanya misalkan minimal 88. Ya, misalkan secara rata-rata ya. Atau misalkan antum melakukan kuliah, pilih bagaimana universitas yang memang universitas terbaik. Ya, favorit, bahkan mau di dalam negeri atau di luar negeri. Nah, ketika kita dalam perjalanannya itu tidak termotivasi, maka ketika mempunyai dream yang sangat besar dengan ditunjang bahwa dalam setiap fase itu selalu akan ada masa perjuangan, ada masa adaptasi. Nah, disitulah antum akan terus termotivasi. Ketika apa? Ketika kita sudah mempunyai impian atau planning yang sangat besar yang antum catat. Nah, pertanyaan selanjutnya nih dari Faira MDH _ Pak Farhan, dulunya cita-citanya mau jadi apa? Nah, ini ada yang menarik dari pertanyaan terkait dengan cita-cita. Makanya kadang dalam kita merencanakan satu cita-cita itu banyak hal yang kita lalui dalam satu prosesnya. Memang idealnya adalah
cita-cita itu disesuaikan pertama dengan fashion kita, dengan keinginan kita. Nah, tapi juga memang kadang cita-cita juga dihubungkan dengan satu kebutuhan yang pada saat ini mungkin, atau pada saat dahulu, atau mungkin saat masa depan, yang dimana satu konteks pekerjaan ini yang nantinya akan kita memberikan kontribusi besar. Makanya ada hadis khairukum anfa'uhum linnas, maka sebaik-baik di antara kalian itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Sebenarnya jenis pekerjaan apapun itu harus diutamakan adalah kita bisa memberikan kontribusi manfaat kepada orang lain, gitu kan. Tapi kemanfaatan itulah yang dimana kita akan menyesuaikan dalam konteks pribadi kita, gitu. Nah, saya secara pribadi dulu ketika SMP itu mempunyai cita-cita menjadi seorang dokter, ya. Karena pekerjaan yang sangat luar biasa, bisa membantu banyak orang, ya, bisa menolong banyak orang, gitu kan. Lalu yang dalam proses perjalanannya ceritanya Ustadznya suka berdebat dengan teman-teman di SMA ya pada saat itu, lalu suka dengan yang berbau dengan berbau hukum, undang-undang dan sebagainya. Makanya berkeinginan juga sempat pada situ untuk menjadi lawyer ya, untuk menjadi pengacara. Tapi dalam perjalanannya Ustadz berpikir, dan karena memang ini juga didoktrin oleh pesantren, bahwa untuk bagaimana kita membuat satu peradaban itu, kita juga harus bisa memahamkan Islam kepada masyarakat itu secara luas. Artinya bagaimana mendakwahkan Islam itu secara konteks yang rahmatan lil alamin itu seperti apa. Nah, ternyata banyak literasi yang Ustadz baca ya berkaitan dengan Al-Azhar. Maka pada saat itu di kelas 11-12 lah, atau kelas 2 aliyah ya, itu sudah mulai Ustadz baca literasi tentang Al-Azhar. Nah, disinilah berkeinginan untuk kuliah di Al-Azhar. Padahal sebenarnya keinginan untuk kuliah di Al-Azhar itu sebenarnya keinginan, bahkan itu dulu yang Ustadz ingat sekali itu ketika di kelas atau sebelum SD ya. Karena pada saat itu sepupu itu kuliahnya itu banyak ke Eropa ya, banyak melakukan kuliah bisnis ya di Asia Tenggara, di Singapura, di Malaysia. Nah, kenapa gak kita memilih untuk bagaimana kuliah di Timur Tengah? Nah, itu sebenarnya berkaitan dengan kita. Jadi memang sudah dipersiapkan untuk apa sih nanti kuliah itu, untuk apa dan nanti seperti apa. Dan ketika Ustadz mendapatkan gambaran yang real di Al-Azhar pada saat itu, Masya Allah ya, gambarannya adalah bagaimana kita itu bisa survival dengan situasi kondisi yang sebab keterbatasan ya. Karena beasiswa pada saat itu juga mungkin tidak sebesar ya di negara lain dalam hal ini. Sudah begitu kita juga harus survive berkaitan dengan lingkungan yang pada saat itu juga sangat-sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah dalam satu prosesnya itulah yang Ustadz selalu sampaikan, itulah bagaimana adaptasi sosial kita. Kita apakah bisa lolos daripada adaptasi sosial tersebut, apakah kita tidak berhasil, dan cenderung mungkin ya, karena tidak berhasil ya mungkin ya mengalah, untuk kalah apakah pulang atau sebagainya. Tapi alhamdulillah dalam satu prosesnya Allah mudahkan dalam hal ini, karena setiap ikhtiar kita, usaha kita, jangan lupa terlepas bahwa itu semuanya juga ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang memang kita cita-citakan, apapun yang memang kita harapkan, kita inginkan, tapi kalau misalkan Allah tidak ridho, nah itu tidak akan pernah kita menjalankan suatu hasil tersebut. Tapi ketika Allah ridho dengan ikhtiar kita, insya Allah semuanya atas dalam lindungan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertanyaan terakhir dari Nesa Syakira. Suka dan duka jadi kepala sekolah. Nah, ini ditanya suka dan duka jadi kepala sekolah. Sebenarnya dari dulu saya secara pribadi orang yang selalu tidak berkeinginan ya untuk tampil di depan publik gitu. Jadi ya yang namanya kita berkontribusi itu kita bisa dimanapun ya. Yang penting apa? Yang penting adalah pertama niat kita juga tadi membantu saudara kita, ataupun tadi kita juga bisa
membantu dalam konteks organisasi, sekolah, lembaga dan sebagainya. Jadi dimanapun secara pribadi akan memberikan pekerjaan-pekerjaan terbaik, karena pekerjaan terbaik ini kan menjadi dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika memang kita bekerja dengan baik, maka apapun hasilnya juga Allah nanti akan yang memberikan gitu. Jadi kita serahkan semuanya, apa yang memang kita lakukan ini kita kembalikan lagi kepada niat kita, bahwa kita adalah orang yang senantiasa memberikan banyak manfaat kepada orang lain. Jadi kalau kita berbicara suka dan duka, sebenarnya bisa dikatakan karena ini amanah ya, baik suka dan duka ya, karena ini amanah, maka segala sesuatunya kita bisa menikmatinya gitu. Jadi kalau misalkan kita mendapatkan satu cerita, misalkan ada santri yang memenangkan lomba, ada guru yang mendapatkan prestasi, guru yang mendapatkan misalkan sertifikasi, apa pencapaian sekolah gitu, dari sisi itu sangat bersyukur. Karena apa? Karena saya secara pribadi bisa membantu dengan program-program, dengan kemudahan begitu. Itu sangat senang sekali gitu, dibandingkan mungkin yang sifatnya kepada pribadi gitu. Jadi sukanya itu adalah ketika semua orang itu bisa merasakan kebahagiaan. Masya Allah, itu menjadi nikmat terbesar ketika selama kurang lebih 2 tahun ini memang sebagai kepala sekolah, maka itu usaha memudahkan segala urusan siapapun itu, lalu berikan kemudahan, support dengan konteks yang memang ya kita sesuaikan. Kalau perlu support itu full ya, tapi kadang harus kita lihat juga terkait dengan tapi pada intinya itu support. Dukanya itu ya kadang dalam apa yang memang kita lakukan itu ya tentunya ada miss berkaitan dengan pemahaman, dan sebenarnya kita juga tidak harus juga menjelaskan secara menyeluruh gitu dalam konteks organisasi ya. Ketika misalkan ada timbul ketidakpercayaan, ada timbul misalkan hal-hal yang tidak mengenakan, itu bisa jadi karena niat kita tadi yang pada perjalanan ini berubah, makanya gampang baper ya, makanya gampang tersinggung, merasa segala sesuatunya itu adalah sudah memberikan yang terbaik. Makanya kalau kita menjadi seorang pemimpin itu kalau bisa ya jangan baperan. Jadi kalau konteks misalkan memberikan masukan ya jangan baperan, tapi kalau konteks berkaitan dengan bagaimana profesionalisme untuk bagaimana bekerja yang baik ya kita harus memberikan satu, bukannya ide ya, tapi juga mencontohkan. Jadi mencontohkan, mengaplikasikan apa yang memang kita inginkan dalam satu organisasi atau dalam satu sekolah atau satu lembaga. Makanya saran Ustaz kalau untuk mau jadi pemimpin itu jangan baperan. Jadi harus membuka peluang kita itu salamatus sadr, membuka ruang hati kita itu. Kalau bisa ada kemungkinan memang ya ada saja yang mungkin dalam hal ini tidak sepakat, ya mungkin tidak suka. Nah, itu adalah bagian daripada kita menginginkan satu hal yang terbaik, tapi mungkin di mata manusia. Tapi kita mudah-mudahan kalau kita bekerja dengan sebuah konteks di atas Al-Quran, ya, ada syahadat di sana, kita kembalikan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembalikan niat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ketika ada duka tersebut, mungkin ada niat-niat kita yang sudah belok dari awal. Mungkin itu adalah cara Allah untuk jadi selamat. Ya, itu cara Allah untuk bagaimana secara pribadi untuk selamat diingatkan. Karena seorang pemimpin itu kalau tidak diingatkan itu sudah merasa sombong, merasa bahwa dia sudah memberikan terbaik, padahal mungkin masih jauh yang harus dilakukan ya, di lembaga kita ya, tapi mungkin manfaat yang lain kita sebagai seorang pribadi ya, mungkin banyak hak-hak Allah yang belum kita penuhi. Sebagai seorang kepala keluarga ada hak-hak Ustaz, sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala sekolah ada hak-hak dari Ustaz sebagai kepala sekolah yang akhirnya belum terpenuhi, belum memenuhi misalkan dari janji-janji yang ada. Masya Allah, berat menjadi seorang misalkan kepala sekolah atau mungkin seseorang yang diamanahkan. Masya Allah, sangat berat kalau bisa memang ini harus menjadi trigger bagi kita gitu. Bahwa sebenarnya pemimpin adalah sebagai khadimul ummah. Pemimpin itu sebenarnya melayani. Sebenarnya pemimpin itu yang membantu
memudahkan, membantu urusan-urusan ini. Yeay! Akhirnya semua pertanyaan udah kita bacakan. Gimana? Udah terjawab belum? Jod. Oh, oke. Nah, karena Pak Farhan punya banyak tugas nih, jadi nggak bisa lama-lama di sini. Iya nih, maaf ya. Insya Allah kapan-kapan kita diskusi lagi. Oke, semangat Ustad. Ustad. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nut, bukannya tadi Wek udah dipulangin ya? Kayaknya dia lapar, Jod.